bawain materi di webinar series mereka dan khususnya ini udah series ke-30. Tanpa berlama-lama lagi aku bakal langsung share screen dulu untuk materinya ya. Oke, aman. Udah ada, Kak. Oke, udah aman ya. Nah, jadi di sini um, untuk judulnya sendiri yaitu cara cepat menjadi full stack web developer dari rumah. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama aku Safira, aku itu kreator IT dan woman in tech yang sering konten Instagram dan TikTok. Aku juga sering banget sharing ilmu tentang web development dengan cara yang lebih seru dan mudah dipahami tentunya. Dan selain menjadi content creator, aku juga seorang full stack web developer di sebuah company yang udah berpengalaman selama 4 tahun dan telah berhasil mengembangkan aplikasi web company termasuk web landing page, absensi, e-commerce, dan aplikasi manajemen. Selain itu, aku juga berpengalaman freelance di beberapa perusahaan dan untuk sekarang ini sudah menjadi karyawan di PT Berkah bersama Gemilang. Selanjutnya aku juga udah pernah ngisi beberapa seminar, salah satunya yaitu ada seminar nasional bersama Pak Sandika Gali. Terus ada juga Guidance to Thrive as Freelance Web Developer di Makassar Developer Enthusiast Community. Kemudian ada juga Pioneering the Evolution with AI, Collaboration Developer di Universitas Hasanuddin Teknik Informatika Makassar. Moto aku itu belajar dari pengalaman, jangan pernah bosan kalau masalah ilmu. Untuk edukasi, aku berasal dari Universitas Diponegara Makassar, jurusan Teknik Informatika, dan aku juga udah mendapat sertifikasi developer dari Screenasia, yaitu untuk web programming. Hard skill aku sebagai web developer itu ada PHP, ada React, ada Node.js, dan untuk database tentu aja ada MySQL. Nah, selain itu aku juga udah berhasil bekerja sama dengan beberapa brand, baik untuk mengembangkan website maupun untuk kebutuhan kolaborasi kerjasama lainnya, seperti itu teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke pokok pembahasan kita hari ini di webinar kali ini, yaitu ada apa itu full stack web developer. Di sini diharapkan teman-teman bisa paham peran dan skill yang dibutuhkan, terus implementasi di perusahaan teknologi, terus membangun project full stack pertama kamu, dan tips memulai karir sebagai full stack web developer. Oke, kita masuk di pembahasan pertama. Teman-teman pasti di zaman serba digital ini udah tahu kalau uh, kebutuhan website. Tunggu dulu, aku kasih full screen dulu ya. Ini udah full screen belum? Kalau sekarang belum, Kak. Kalau tadi udah sih, Kak. Udah? Em, Belum ya, Kak ya? Coba. Nah, Nah, ini sekarang udah. oke. Teman-teman pasti di zaman serba digital ini mungkin udah sering dengar istilah tentang full stack web developer. Tapi sebenarnya apa sih itu full stack web developer? Terus apa aja sih tanggung jawabnya seorang full stack web developer dan apa aja sih keuntungan setelah menjadi full stack web developer? Nah, di zaman serba digital ini, sebenarnya full stack web developer itu ibarat arsitek digital menurut aku. Kenapa? Karena mereka itu orang yang paham seluk-beluk pengembangan website, baik itu dari sisi tampilan front end maupun sisi sistem di belakang layar atau yang biasanya kita tahu istilahnya itu back end. Nah, hari ini kita bakal bahas lebih jauh gimana sih caranya jadi full stack web developer dan apa aja sih keuntungan dari profesi ini. Sebelumnya aku mau kita fokus dulu kedua tujuan hari ini, yaitu pertama kita akan bahas tanggung jawabnya dan gambaran pekerjaannya itu ngapain aja. Terus
Aku juga bakal jelasin keuntungan yang udah aku dapetin selama menjadi full stack web developer dan kenapa akhirnya sekarang ini banyak orang yang tertarik untuk jadi developer di bidang ini. Terus keuntungan menjadi full stack web developer sendiri menurut aku sekarang ini kita masuk ke bagian yang fleksibelnya dan adaptif karena ketika kita paham dua dunia ini yaitu front end dan back end, kamu jadi lebih holistik dan bisa lihat gambaran besar project dari website kita. Dan ketiga, karir di bidang ini juga banyak dicari, jadi peluangnya besar. Keempat, gaji di industri ini juga cukup menjanjikan. Dan yang terakhir itu, menurut aku ada kepuasan pribadi karena kita akhirnya bisa buat solusi yang lengkap dari awal sampai akhir melalui website yang kita sudah buat. Implementasinya sendiri di perusahaan teknologi itu setelah kita tahu tanggung jawab dan keuntungannya, mungkin kamu bakal bertanya-tanya gimana penerapan skill ini di dunia nyata. Di perusahaan teknologi, full stack developer itu sering jadi jembatan antara tim desain dan tim sistem. Terus mereka juga memastikan ide bisa terwujud jadi produk digital yang nyata dan berfungsi dengan. Nah, sebelumnya untuk menjadi full stack web developer itu kamu nggak perlu langsung jago segalanya. Mulai dari langkah kecil dulu, kayak belajar HTML, CSS, kemudian paham JavaScript. Setelah itu kita tingkatkan skill satu langkah lagi ke arah framework untuk front end dan back end. Lalu pelajari database baik yang relasional maupun non-relasional. Dan terakhir, jangan lupa kuasai version control seperti Git. Ingat, menurut aku perjalanan untuk menjadi seorang full stack web developer itu ibarat roket yang bertahap menuju ke orbit. Seperti itu. Nah, keterampilan teknik web developer itu ada beberapa skill teknik yang wajib kamu kuasai, seperti front end. Di bagian front end sendiri, teman-teman harus paham struktur dasar halaman website, tentu aja. Terus untuk bagian CSS, teman-teman harus paham tentang styling dan tampilan di halaman website. Terus untuk JavaScript, ini masih bagian dasarnya ya teman-teman. JavaScript itu interaksi dan dinamika dari halaman website. Terus kemudian ada framework dan front-end populer seperti React, Angular, dan Vue. Untuk sekarang ini aku masih pakai React. Terus untuk back-end sendiri, bahasa pemrograman back-end yang populer itu seperti Node.js, Python, dan Ruby. Kalau aku sendiri masih pakai back-end-nya itu Python dan PHP untuk kebutuhan website aku. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa stack lain yang mungkin teman-teman harus paham. Di bagian CSS sendiri itu ada pilihan framework antara Bootstrap atau Tailwind. Kemudian di JavaScript, aku udah jelasin tadi, ada React, Angular, dan Vue. Kemudian ada TypeScript juga. Terus untuk bagian backend itu teman-teman harus tahu bahwa di sini ada pilihan antara Node.js, Python, Ruby, Java, dan PHP. Untuk Python sendiri, kalau teman-teman mau nguasain frameworknya ada Django atau Flask. Terus di Ruby ada Ruby on Rails. Kemudian untuk Java ada Spring Boot yang sekarang ini lagi naik-naiknya juga. Kemudian ada PHP yaitu Laravel. Untuk database sendiri, yang SQL ada MySQL dan PostgreSQL. Terus yang untuk NoSQL ada MongoDB dan Cassandra. Kemudian ada kontainer. Teman-teman harus paham kontainer itu seperti Docker atau Kubernetes. Terus ada CI/CD, ada Cloud Service, ada version control, Git, GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian case study atau membangun project full stack pertama kamu. Anggap aja di sini keterampilan kamu sebagai web
developer itu ada beberapa skill teknik yang wajib kamu kuasai pertama kali, yaitu yang pertama ada algoritma dan struktur data. Kenapa itu paling pertama? Karena ini penting buat logika program. Contohnya gimana data kita bisa disortir atau dicari dengan cara yang lebih efisien. Terus yang kedua ada juga problem solving, karena tiap project pasti punya tantangan, kayak misalnya debugging error atau merancang solusi untuk kebutuhan user. Kemudian yang ketiga ada skill testing. Skill testing di sini untuk mastiin apakah aplikasi kita itu udah berjalan sesuai sama rencana dan meminimalkan bug sebelum peluncuran. Terus keempat ada deployment, biar website kamu itu bisa diakses sama user dengan lancar, termasuk mengatur hosting dan domain. Dan terakhir, jangan lupa soal security untuk melindungi data user dari ancaman kayak misalnya hacking. Dan misalnya kalau misalnya teman-teman udah menguasai semua ini, kamu pasti bakal lebih percaya diri lagi untuk menjalani peran sebagai full stack web developer. Nah, studi kasus yang aku ambil ini dari salah satu brand yang aku handle yaitu Chocolicious. Sebagai perkenalan dulu, Chocolicious itu brand ternama di Makassar yang menyediakan berbagai jenis cake premium, brownies, dessert, hampers, roti, dan kue kering. Nah, brand ini merupakan penyedia produk berkualitas premium. Jadi mereka itu mau memperkuat kehadiran mereka melalui website resmi yang dapat nampilin katalog produk, menerima pesanan, atau membangun koneksi yang lebih erat dengan pelanggan. Tujuan proyeknya itu tentu aja membuat platform online resmi berupa website yang kemudian platform ini bisa menjadi pengalaman browsing produk yang elegan dan tentu aja kemudahan untuk customer mereka. Kemudian mempermudah pelanggan untuk memesan produk, dan yang terakhir itu ketika sebuah brand membangun website itu tentu aja itu akan membuat brand awareness mereka dan kepercayaan dari customer bahwa brand ini memiliki kualitas seperti itu. Nah, kebutuhan yang pertama itu teman-teman harus analisis dulu kebutuhan dan fitur website mereka itu mereka butuh apa aja. Jadi di sini pertama ketika aku ingin membuat website ini, aku mulai dulu dari desain elegan sama responsif, ditentuin dulu. Karena brand ini adalah premium, otomatis desainnya ini aku harus memperlihatkan kalau desain mereka ini melambangkan dari identitas merek mereka. Jadi tentu aja untuk desain sendiri harus responsif untuk perangkat baik itu desktop, tablet ataupun smartphone. Kemudian ada beranda, ada katalog produk untuk mereka kemudian untuk customer kemudian bisa melihat kategori cake, brownies, hampers, roti atau kue kering. Kemudian ada sistem stok, terus ada halaman detail produk, kemudian ada pemesanan via WhatsApp chat, kemudian ketika akhirnya customer itu bisa klik tombol dialihkan ke pesan otomatis berisi detail produk yang dipilih. Kemudian ada keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi untuk website sendiri itu penting untuk keamanan dari transaksi dari customer dan tentu aja untuk perlindungan dari data customer. Nah, untuk tahapan projectnya sendiri sebagai full stack web developer, teman-teman harus paham dulu beberapa tahapan. Yang pertamanya setelah kita tahu skill dasar tadi, tahapan project full stack development ini mulai dari analisis kebutuhan. Di tahap ini kita perlu paham apa aja sih user atau klien butuhkan. Misalnya fitur apa aja yang mereka perlukan dan bagaimana proses bisnis yang mereka jalankan. Jadi sebagai full stack developer, menurut aku kita nggak melulu harus paham coding, tapi teman-teman minimal sedikit aja paham tentang marketing. Jadi ketika akhirnya teman-teman mulai analisa fitur apa aja yang dibutuhkan sama customer, jadi lebih gampang. Jadi informasi ini menurut aku penting karena buat perencanaan
dari website kita itu jadi lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua ada desain wireframe sama prototype. Setelah kebutuhan kita itu jelas, terus kemudian kita mulai untuk membuat wireframe-nya sebagai gambaran dari tampilan dari fungsionalitas website kita. Kemudian prototype ini harus interaktif karena bisa membantu klien untuk memahami hasil akhir sebelum development dimulai. Jadi jangan langsung ngoding, tapi kita dibuatkan dulu mulai dari database-nya, IRD-nya gimana, wireframe-nya di Figma bagaimana, seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan desain wireframe dan prototype, kita masuk ke tahapan pengembangan website. Nah, di tahap ini adalah inti dari sebuah project website. Ketika front end mungkin teman-teman kembangkan menggunakan framework seperti Bootstrap. Mungkin kalau teman-teman pemula sebagai awalan teman-teman harus paham dulu framework Bootstrap, kemudian masuk ke framework lainnya untuk lebih memudahkan seperti Tailwind. Nah, framework sendiri ini untuk mastiin tampilan lebih responsif. Di back-end kita bisa pakai Laravel mungkin untuk nanganin logika bisnisnya dan komunikasi dengan database-nya di bagian back-end. Kemudian setelah kita masuk di pengembangan website, kita masuk di tahapan pengujian. Sebelum website diluncurkan, kita harus mastiin dulu kalau semua fitur udah berjalan dengan baik. Karena ketika teman-teman langsung, oh ini udah jadi, tapi kemudian websitenya diluncurin, ternyata pas user masuk ada yang kurang responsif, tombolnya nggak bisa ditekan, itu kenapa kita harus butuh pengujian. Karena itu penting banget untuk kelancaran website kita ketika akhirnya sudah terindeks untuk Google. Nah, pengujiannya sendiri itu bisa meliputi tes fungsional atau kompabilitas perangkat untuk mastiin ini responsif atau enggak dan performa. Terus ada setelah tahapan pengujian kita masuk ke tahapan peluncuran. Setelah semuanya siap, website ini akhirnya bisa diluncurkan ke server live. Terus pastiin hosting dan domain itu udah disiapin dengan baik untuk performa optimal. Terus terakhir setelah masuk ke tahapan peluncuran, akhirnya di sini ada untuk maintenance. Maintenance ini untuk maksud aku peluncuran itu bukan akhir dari tahap dari sebuah website. Kita perlu nyediain support untuk perbaiki bug atau mungkin menambahkan fitur yang sesuai untuk kebutuhan user. Maintenance juga udah termasuk mastiin sistem tetap aman dari ancaman ketika website akhirnya berhasil diluncurkan. Nah, di sini untuk solusi teknisnya, teman-teman bisa lihat di sini untuk solusi teknis, aku udah gambarin platform dan teknologi untuk pemula, teman-teman bisa pakai Laravel buat framework back-end-nya, terus untuk front-end, teman-teman bisa pakai Bootstrap biar lebih interaktif dan dinamis. Untuk database sendiri bisa menggunakan MySQL, ini untuk penyimpanan data produk, data pengguna, atau data pesanan. Terus kemudian untuk hosting bisa menggunakan layanan keywords untuk performa optimal. Terus untuk API, Laravel itu digunakan buat bangun REST API yang bakal mengelola data dan berkomunikasi dengan front-end serta WhatsApp API untuk pemesanan. Karena berdasarkan dari brief tadi, uh, pemesanan via WhatsApp chat, tombol pesan sekarang itu menggunakan API dari WhatsApp. Terus untuk hosting dan domain, aku udah jelasin tadi. Terus untuk nama domain sesuai merek, contohnya yaitu cocolicious.id. Nah, setelah itu di tahapan ketiga ada masuk untuk WhatsApp API untuk pemesanan tanpa chatbot otomatis. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tambahin chatbot itu lebih bagus lagi. Terus API untuk pengiriman ini opsional untuk menghitung ongkir. Kalau misalnya teman-teman kerjasama sama
pengiriman seperti JNE atau JNT ini jika diperlukan. Nah, terus untuk SEO dan performa, optimalisasi SEO dasar untuk plugin seperti Yoast SEO. Ini ada di WordPress. Terus SEO ini menurut aku penting untuk website komersil karena itu juga kalau di digital marketing itu sosmed itu dan di bagian website itu customer yang mendatangi brand kita. Jadi itulah pentingnya kenapa mempelajari SEO juga untuk website developer. Terus performa di sini ada untuk kompresi gambar, itu biar lebih mempercepat loading dari sebuah halaman. Terus masuk di tahap pengujian dan pemeliharaan, itu untuk menguji fungsionalitas sebelum peluncuran. Jadi terus kita masuk di tahapan dukungan teknis. Nah, hasil yang diharapkan itu meningkatkan jumlah pemesanan online hingga 30% dalam 3 bulan pertama. Terus yang kedua itu mempermudah pelanggan untuk menemukan dan memesan produk. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan brand awareness di pasar lokal dan nasional. Dan setelah teman-teman udah berhasil untuk breakdown dari kebutuhan dan fitur website ini maupun dari solusi teknisnya, tahapan projectnya, akhirnya websitenya itu bisa launching. Seperti ini tampilan akhir dari websitenya. Di sini di halaman websitenya itu udah sesuai dari briefnya, ada hero sectionnya untuk tampilin produk apa aja yang bakal coming soon, terus ada penawaran promo, ada juga untuk about sectionnya, ada tentang kami, terus ada juga untuk detail produknya ada apa aja, terus ada juga untuk detail produk bisa dilihat di sini. Jadi customer bisa ngelihat produknya itu tentang produk knowledge-nya dan harganya, dan ada juga pemesanan yang udah terintegrasi dengan API dari WhatsApp. Oke. Kerja proyekan dari rumah itu artinya be your own manager because time is money. Kenapa aku bilang begitu? Karena akhirnya teman-teman itu harus tahu nilai dari value teman-teman sendiri. Karena time is money, jadi harus teman-teman juga bisa harus membreakdown berapa jam ketika teman-teman mengerjakan sebuah project. Misalnya di sini aku breakdown untuk rincian waktu pengerjaan, mulai dari fitur, tugas utama, sama durasi per jamnya. Anggap aja teman-teman bekerja selama 247 jam. Jadi perhitungan rumusnya seperti ini. Durasi total yaitu jumlah total jam kerja untuk semua fitur dibagi jumlah kerja minggu. Jadi ini misalnya estimasi durasi proyek pengerjaan teman-teman itu ada dari 10 sampai 12 minggu, mulai dari analisis dan desain itu untuk 2 minggu, terus tahapan pengembangan 6 sampai 7 minggu, dan pengujian dan peluncuran itu 2 sampai 3 minggu. Nah, estimasi biaya proyek untuk pemula dari aku sendiri, ini aku udah spill estimasi biaya dari proyek tadi, yaitu seperti ini, mulai dari desain UI UX, pengembangan website, hosting dan domain, integrasi API, SEO dan konten, maintenance, kurang lebih sampai 3 bulan. Dan ini dari biayanya sendiri itu bisa tergantung dari teman-teman mau menilai value dari jam kerja teman-teman itu berapa, tergantung kemampuan dari teman-teman menyelesaikan suatu fitur itu berapa jam, seperti itu. Terus kita udah masuk di tahap keempat, tips memulai karir sebagai full stack web developer. Yang pertama tentu aja ada bangun portofolio. Kenapa portofolio menurut aku penting? Karena itu sebagai kartu nama digital. Jadi
Kalau misalnya teman-teman memiliki pekerjaan yang harusnya dibanggain, jangan disimpan sendiri. Tunjukin, showcase ke orang-orang kalau teman-teman bisa eh, menyelesaikan suatu website yang keren dengan fitur yang keren, fitur yang canggih, dengan misalnya fitur yang belum pernah ada orang lain kerjain, teman-teman bisa itu tampilin dan masukkan ke dalam portofolio. Karena ketika orang-orang akhirnya melihat portofolio teman-teman, itu bisa jadi peluang kolaborasi dari brand ataupun mungkin klien yang mau meng-hire teman-teman. Terus apa aja sih yang harus dimasukin ke dalam portofolio itu berupa project terbaik. Jadi kalau misalnya seperti project membuat kalkulator atau bagaimana tombol begini begitu sebaiknya nggak usah. Tapi saran aku lebih ke project yang project nyata. Kalau misalnya project nyata maksud aku di sini bisa berupa kayak penyewaan barang atau misalnya e-commerce seperti itu. Terus di CV sama portofolio kalian itu harus menarik karena desain menarik itu penjelasannya itu jelas, terus teknologinya terbaru sama fokus sama pengalaman pengguna. Lalu platform untuk nampilin portofolio itu banyak banget bisa di GitHub page atau berupa website pribadi. Sebenarnya untuk sekarang ini banyak banget developer yang udah mulai bangun portofolio via sosial media. Jadi itu juga bisa teman-teman gunain, apalagi kita udah di digital era. Jadi penting banget buat teman-teman bangun portofolio mulai dari sekarang. Nah, di sini aku bakal jelasin contoh portofolio berupa website pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman buat website pribadi, pastiin dulu di halaman hero section itu perkenalan singkat nama kamu seorang website developer, dan ada juga about section, yaitu perkenalan singkat, dan usahakan bio singkat itu tentang profil kamu itu bisa apa aja. Terus ada juga fact sectionnya. Ini untuk nunjukin berapa banyak project yang benar-benar selesai kamu kerjakan atau project apa yang udah kamu lakuin dan kemampuan kamu sekarang apa aja. Nah, di sini di bagian website pribadi juga teman-teman bisa tampilin resume teman-teman, paparkan project terbaik kamu dalam bentuk story dan ceritakan apa aja yang telah kamu kerjakan di berbagai project terbaik kamu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa showcase projectnya, at least teman-teman bisa ceritain projectnya udah bisa apa aja. Nah, di sini juga ini opsional sifatnya kalau misalnya teman-teman itu bekerja di suatu perusahaan, teman-teman bisa lampirin juga kalau kamu itu seorang website developer yang mungkin saat ini sedang bekerja di suatu perusahaan. Terus paparin aja di perusahaan itu kamu udah berhasil develop project apa aja untuk company tersebut. Nah, di sini di bagian portofolio, akhirnya teman-teman bisa showcase buat membangun trust dari klien atau recruiter. Jadi bisa secara langsung berinteraksi project apa yang udah kamu kerjain. Jadi portofolio itu menurut aku nggak perlu sekeren dan sebanyak apapun portofolio teman-teman, tapi klien sama calon recruiter itu menilai berdasarkan hasil yang udah kamu kerjain, dan itu hasil yang dikerjain itu berupa project nyata, bukan sekedar keren-kerenan aja. Jadi pastiin portofolio kamu itu benar-benar sudah terseleksi dari sekian banyaknya project yang udah kamu kerjain. Nah, mungkin itu aja sesi sharing dari aku. Aku kembaliin lagi ke Kak Tiffany untuk kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang mau masuk di sesi Q&A-nya. Oke, Kak Safira, menarik banget ya materinya. Udah jelas ya tadi dijelaskan dari dasar-dasarnya sampai beneran bikin websitenya itu seperti apa juga ya. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh nih. Kita akan kasih waktu untuk sesi pertanyaan ini sampai jam 10, maksimal sampai jam 11 ya teman-teman.
Silakan kalau misalkan teman-teman mau bertanya. Kak Safira ini ada yang komen dari Kak Jane. Sertifikatnya kurang web dev BNSP Kak, katanya gitu. Ya deh, nanti aku masukin juga sertifikat BNSP. Oh, udah ada Kak? Iya, emang belum dimasukin aja. Oh, udah ada tuh Kak Jane katanya. Terus Boleh-boleh, ada silakan yang mau bertanya. ini, ada treat juga. Aku juga ada treatnya, teman-teman. Jadi bisa lihat di Instagram tuh ada aku sematin treat. Jadi Kak Safira ini aktif di TikTok, di IG, di Thread juga ya Kak ya? Iya, benar, Kak. Mm-mm. Ini Kak ada yang komen dari Kariko. GitHub juga Kakak Safira saling follow ya. Oh, saling follow. Oh, GitHub. Kalau GitHub sendiri, karena aku eh, kerjanya masih sendiri, jadi biasanya masih jarang gunain GitHub sih. Tapi kalau untuk klien, aku biasanya pakai GitHub temen, bukan GitHub pribadi. Buat teman-teman yang mau diskusi atau mau ngomong, langsung nanya ke Kak Syafira boleh ya. Nanti langsung open mic aja silakan teman-teman. Mumpung ada Kak Syafiranya nih. Boleh, boleh. Di sini siapa yang udah pernah bikin web atau udah pernah ngembangin web gitu. Coba aku mau tahu nih di sini siapa yang udah pernah. Kayaknya Kariko udah ya Kariko ya. Boleh Kariko kalau mau berkomentar. Oh iya boleh tuh raise hand. Silakan Kak. Mau berkomentar silakan Kak. Atau mau cerita atau mau curhat silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Tiffany. Oke, baik. Nih Kak Safira ya, mungkin sedikit berbagi lah ya, karena saya full stack developer juga masalahnya. Wah, Oke, eh ya mungkin dari Kak Safira sendiri sudah merasakan ya, yang namanya full stack developer ini, kalau saya katakan seperti manajemen tukang pangkas ini ya. Kenapa demikian? Karena semua yang kita lakukan serba sendiri gitu. iya Mulai dari benar analisa, banget. terus ada mock up, ya, terus sampai project manager bagai, sampai marketing kita juga yang melakukan gitu. Iya benar. Iya. Mungkin saya agak sedikit ini ya, sedikit melihat di thread ya, karena thread baru-baru ini mereka sudah ada jobnya bukan full stack, melainkan seperti ada front end developer gitu ya, ada back end, terus ada yang khusus UI UX-nya. Nah, mereka di sana kayaknya wah, lihat eh, hasil karyanya tuh bagus-bagus gitu ya. Jadi agak sedikit rasa iri gitu karena kita full stack, kita dituntut cepat, waktu terbatas dengan budget yang bisa dipangkas-pangkas sama klien gitu. Tadi lihat perhitungan waktunya ya, waktu serta biayanya itu saya bilang itu wah, itu kalau ya dapat segitu saya belum pernah gitu. Karena pengalaman pribadi dipangkas terus sama klien, akhirnya ya dapatnya di bawah itu gitu kan. Ya Iya benar. sebenarnya kalau menjadikan web developer ini sebagai ngoding adalah prionasi itu saya belum bisa. Karena khawatirnya nanti dipangkas kelamaan hanya bisa untuk saya sendiri gitu. Sementara untuk berbagi nggak bisa gitu. Takutnya seperti itu. Dan juga eh, saya sedikit miris ya. Ini kalau mungkin teman-teman yang lain atau Kak Safira atau Kak Tiffany kalau melihat di aplikasi Oren ya mungkin dalam tanda kutip Shopee ya. Di sana ada banyak yang jual aplikasi harga murah, 50.000 ada. Itu saya miris itu. Iya benar banget. Tapi menurut aku aplikasi itu sendiri kan kita belum tentu bisa pastiin keamanannya. Apalagi aku sendiri yang udah biasa mengembangkan website brand, aku aplikasi dan klien.
kita itu sebagai developer bukannya nurunin rate, tapi kita menawarkan jasa kita sesuai sama value yang kita tawarkan. Jadi dari aku sendiri yang bisa jadi masukan, di bagian negosiasinya itu perlu ditingkatin lagi. Kenapa itu akhirnya aku bilang kita full stack web developer itu jangan cuman ngerti teknis, segala teknis dari codingan, tapi tentu aja kita itu harus paham marketingnya gimana. Jadi kita itu seperti marketingkan diri sendiri. Kita itu paham alur project, menjelaskan ke klien, kemudian jelaskan apa aja checklist done yang akan ada di fitur kita yang kemudian akan dibandingkan sama hasil dari toko orange tersebut. Jadi sekali lagi aku di sini tekanin kita itu bukan untuk menurunkan rate, tapi komunikasikan value yang kita tawarkan dari website kita. Seperti itu sih aku, Kak. Iya. Nah, itu ya seperti itu kurang lebih lah ya. Apalagi sekarang udah zamannya Iya, AI ya. iya benar. Udah zamannya AI, Ah, 5 menit aja udah jadi. Kalau misalnya prompt-nya benar ya. Tapi benar. iya, AI sendiri juga masih bisa memberikan hasil codingan yang nggak sesuai. Jadi uh, beberapa perusahaan itu nggak menggunakan AI karena ditakutkan ada celah keamanannya yang riskan di situ. Jadi ada baiknya nggak terlalu bergantung sama AI, tapi bergantungnya ke Stack Overflow aja sih menurut aku. Iya, benar. Jadi Stack Overflow itu menurut aku membantu. Jadi aku bisa membaca, uh, oh ternyata udah ada yang pernah ini dan begini cara menyelesaikannya seperti itu. Jadi nggak langsung plug ke AI udah jadi, tapi aku harus paham dulu alur dari codingannya ini seperti apa. Iya, benar. Sebelum ada AI, Stack Overflow lah ya yang ini ya. Tapi kalau Iya, biasanya untuk web dev, saya bergantung kalau nggak Stack Overflow, kalau nggak W3 School gitu. iya W3 School juga lumayan membantu banget Iya, kalau di school. iya itu untuk khusus untuk waktu baru-baru pemula ya kita nggak ngerti lah kodenya apa, tanya W3 School ada, terbentur Stack Overflow nggak dapat juga tidur dulu agak 1 hari gitu. Iya, kalau W3 School sendiri udah bisa langsung try. Jadi kalau udah ada codingannya bisa langsung dicobain di code editornya. Ada juga Jig4Jx kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan ya untuk Kak Safira. Ini bisa Figma ya Kak? Menggunakan Figma bisa berarti ya? Iya, aku eh, lumayan lancar untuk penggunaan Figma karena benar-benar di company itu aku ngerjain websitenya sendiri. Jadi mulai dari bisnis analisnya, dari rancangan desainnya dan lain-lain itu aku yang Ber- buat. Berarti buat UI-nya di Figma atau enggak? Buat UI-nya di Figma dulu untuk kemudian aku presentasiin ke, kan Oh, di perusahaan itu ada yang nggak ngerti teknis. Jadi aku harus memperlihatkan setidaknya prototipe dari hasil website yang akan aku deploy atau akan aku luncurkan seperti itu. berarti mockupnya di Figma kurang lebih seperti itu ya. Ya, Tapi kalau untuk buat template di Figma pernah nggak Kak? belum sih, aku biasanya langsung rancang aja. Iya, kan nanti lama kerjanya kalau kita buat template lagi gitu ya. Iya, Karena sudah ada framework ya tadi seperti BS atau Bootstrap ya, dan juga ada Tailwind, itu sungguh-sungguh sangat mempercepat kerja kita gitu. Kalau saya sih cuma cepat, ambil template gratisan, kembangin, udah jadi gitu aja. Nggak mikir lagi gitu. Karena ya, palingan romba CSS, nama-nama dikit lah gitu ya, nggak full kita buatnya. Ya, ya. Ada di satu keadaan kita pakai framework juga terlalu terbatas gitu ya. Jadi kita butuh untuk breakdown lagi di bagian CSS-nya. iya benar. Oh, ini pakai CSS apa SCSS, Kak?
Aku pakai CSS. Oh, CSS biasa ya. Ya, Kalau animasi pakai Animate CSS atau buat sendiri? Animate JS biasanya. Animate CSS ya. Ya, karena di situ fitur udah komplit ya. Mau animasi Iya, aja apa aja ada gitu. Ini, biasa aku pakai AWS juga sih. kalau untuk pengembangan web dev biasanya pakai bahasa apa ya? Aku biasa untuk sekarang ini untuk lebih cepat aku pakai Laravel. Masih pakai Laravel. Laravel dengan Filament namanya. Eh, ya, Oke. Filament Laravel ya Kak. Pakai itu? Ya, Ya, itu paling cepat karena udah komplit dia ya. Eh, karena saya sendiri pengalaman dulunya memang masih PHP dalam pengerjaan web dev. Tapi lama-kelamaan karena mengikuti perkembangan zaman, saya merasa PHP ini lemot. Ini belum dengar cerita frontend PHP ya. Kemarin baru dengar frontend PHP ini cepat juga. Tapi sebelum itu karena saya merasa ngeluat 1000 data hang, komputernya hang nggak. Padahal itu Core i5 gitu. Jadi udahlah, saya beralih ke JS. Awal-awal ke jQuery banyak kali yang mau saya ketik. Ujung-ujungnya saya pindah ke React. Nah, saat ini saya menggunakan ke Next.js jadinya. Jadi lebih cepat lagi gitu. Karena udah ada menggunakan app router. Kalau React kan kita buat lagi routernya gitu. Memang JS ini memang ada plus minusnya dengan si PHP ya. Kalau PHP pada saat deploy gampang gitu ya. Kalau JavaScript atau JS atau React JS masih oke lah. Next.js itu kita banyak settingan deploy di servernya gitu ya. Jadi memang tadi ada diceritakan kita harus sebagai full stack ini harus tahu juga cara penggunaan deploy ke server bagaimana menampilkannya gitu. Bukan hanya main copy aja kayak PHP ya enak enteng ya main copy jalan gitu ya di Exam atau di WAM atau di Laragon gitu ya. Kalau sementara untuk yang JS itu harus ini ya harus open port di proxy lagi banyak ceritanya kira seperti itu. Oh ya mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. eh Mungkin dari keyword itu udah ada ini ya mendapatkan 10 juta pertama itu untuk mungkin nanti tanggal lainnya mungkin saya tanya di sini lah bagaimana caranya agar eh, aplikasi kita ini atau web yang kita rancang ini di mata klien itu eh, tidak apa ya kalau saya katakan tadi tidak kena pangkas-pangkas lagi gitu. Saya merasa itu udah kesekian kalinya dipangkas akhirnya capek sendiri gitu. Kalau sendiri, tapi kalau tim saya bisa kasih harga tinggi. Nah, mungkin itu aja sih Kak yang mau saya tanyakan ini terakhir ini. Gimana Kak? Boleh? Nah, ini menarik ya pertanyaannya, Kak. Karena kalau aku sendiri, aku udah ajuin tadi bilang kalau kita itu fokus sama nilai, sama value yang kita tawarkan ke klien. Jadi pertama, sebagai full stack web developer, kita itu harus identifikasi dulu kebutuhannya klien itu apa aja, tunjukin kalau kita itu paham sama masalah dan tujuan mereka. Jadi di sini kita harus ningkatin lagi skill negosiasinya, skill komunikasinya kepada klien untuk kemudian menuhin kebutuhan dari klien tersebut. Terus tawarin solusi bukan cuma teknologi, karena sejatinya klien itu nggak peduli kita mau pakai teknologi apa aja, mau itu Next.js, mau itu Laravel, mau itu apapun yang misalnya uh, Kak 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 siapa namanya Kak Riko tawarkan, oh aku pakai teknologi ini teknologi itu enggak, klien itu enggak butuh teknologi, mereka butuhnya website ini jadi pleng nyata di depan mereka. Jadi kita juga harus pahami kalau klien ini butuh apa untuk meningkatin penjualan kah, untuk meningkatin brand awareness mereka, atau mengefisiensi operasional dari
website ataupun mungkin bisnis mereka. Jadi itu yang kedua, kita selain identifikasi kebutuhan klien, kita tawarin solusi, bukan cuma teknologinya. Jadi alih-alih kita cuma ngatain website, tapi kita jelasin peningkatan pengaruh sehingga banyak ya. Jadi setelah berapa lama ini aku bekerja sebagai website developer, khususnya itu di komersil, aku mau ngasih tahu aja kalau brand ini butuh tools untuk kemudian tools ini membantu konversi dari jasa ataupun produk mereka. Jadi menurut aku di sini yang harus ditingkatin itu skill negosiasi dan komunikasi. Jadi kita itu fokus sama nilai bukan fitur. Seperti itu Kak Riko. Nilai Kak ya. Tapi Oke, klien paling banyak fitur sih. oke. Oke, Banyak oke. ya Kak Riko ya pertanyaannya tadi. Lebih ke diskusi Iya, sebenarnya ya Kak ya. benar. Kak Riko ini dosen ya kan Kak ya? Halo, Oh iya Kak Fani, aku mau nambahin lagi ya. boleh boleh. Ya, karena tadi ada sedikit keluhan dari Kariko gimana biar klien itu nggak mangkas harga mulu ya. Jadi kita pertama-tama yang aku mau tekanin di sini, kita jangan berfokus sama harga murah karena posisiin diri kita itu sebagai penyedia layanan murah, maka klien itu bakal selalu nekan harga. Jadi itu kenapa aku selalu nekanin fokus sama value dari fitur kita dan jelaskan keunggulan dari fitur yang bakal kita tawarkan. Jadi gunain pendekatan konsultatif sih menurut aku. Jadi nunjukin harga itu cerminkan kualitas dari hasil yang bakal mereka harapkan nanti. Semoga membantu sih jawaban dari aku, karena selama ini aku terapkan skill marketing dan skill komunikasi aku di klien, dan alhamdulillah kalau misalnya klien merasa sesuai sama value yang kita tawarkan, mereka nggak bakal mangkas harganya. Oke, terima kasih Kak Safira jawabannya. Semoga sudah menjawab ya untuk Pak Riko. Nah, buat satu pertanyaan lagi nih teman-teman, saya buka satu sesi pertanyaan lagi buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin dari Mas Panji, Mas Ardi, Pak Atun, Kak Dita, Kak Handi, Kak Helmi, Kak Ibnu, Kak Fikar, Kak Miftah, Kak Ridwan, Kak Panji, Kak Riza, Kak William, silahkan kalau misalkan mau bertanya, silahkan ya bertanya aja, masih ada satu kesempatan lagi nih buat bertanya sebelum kita tutup sesi hari ini. Boleh? Kak Ardi ya, Kak Ardi, silahkan Kak. Halo Kak. Hmm, Halo, se- Perkenalkan Kak, nama saya Abi Juniarsyah dari Pondok IT. Izin bertanya Kak, sebelumnya apakah pekerjaan full stack web developer itu akan tergantikan di masa depan oleh AI yang akan datang itu seperti GPT atau Cloud 3 itu 3.5 gitu Kak, kurang lebihnya. udah ya? Oke. Hmm. Jadi pertanyaan dari Kak Ardi itu, apakah pekerjaan full stack web developer itu bakal keganti sama misalnya GPT dan lain-lain? Ya ini kayak yang di komen aku baca juga black box, cloud, Gemini. Menurut aku enggak ya, karena itu lagi permasalahan yang kita sering dapat itu, AI sendiri nggak bisa gimana ya, dia itu bisa sebagai asisten tapi nggak bisa breakdown analisis kebutuhan dari orang-orang yang sudah memasukkan prompt. Jadi kayak misalnya aku mau website seperti ini dan lain-lain, tapi promptnya itu harus detail, kemudian baru websitenya jadi sesuai yang mereka inginkan, tapi itu nggak serta-merta langsung jadi. Mengerti nggak sih maksud aku? Jadi
paham. Ya. Kayak iya, Kak. Jadi Hmm. misalnya website kita butuh website e-commerce, tapi yang dikasih sama GPT sendiri itu masih berupa CRUD biasa, belum sama keranjangnya begini dan lain-lain, belum sama back-end-nya, belum sama simpan di local storage-nya gimana. Nah, dari GPT sendiri itu mereka masih eh, benar-benar mentahan dari CRUD biasa. Jadi menurut aku full stack sendiri itu nggak bakal keganti sama AI, tapi full stack sendiri bakal keganti sama full stack lainnya yang tahu memanfaatkan AI. Ya nggak sih? Ya, benar. Jadi kayak misalnya skill mereka aja udah full stack, mereka tahu prompt-nya, mereka tahu AI-nya, mereka tahu cara penggunaan jadi asisten AI-nya, pasti kita bakal keganti sama orang-orang yang jago bener-bener udah full stack terus tahu make AI lagi. Itu bener-bener bakal keganti. Jadi menurut aku kayak misalnya pekerjaan seperti front end atau back end sendiri sebenarnya itu riskan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman memilih spesialisasi antara mau jadi front end atau back end. Kenapa? Karena kayak misalnya pekerjaan front end sendiri itu udah benar-benar bisa dikerjain sama AI dan hasilnya itu udah hampir menyerupai dari pekerjaan dari front end itu sendiri. Tapi balik lagi eh, AI sendiri itu nggak bakal ngegantiin full stack web developer menurut aku, karena sejatinya kalkulator sendiri nggak bisa ngegantiin guru matematika, iya nggak sih? Ya, benar. Karena Itu. itu karena cara guru matematika sama kalkulator itu beda kan. Nah, iya beda kan? Nah, Hmm. gitu juga cara dari full stack sama AI. Seperti itu sih analogi aku. Ya, benar-benar. Hmm. Jadi Hmm. sebenarnya tuh Kak, kalau misalkan menurut aku ya Kak, jadi sebenarnya GPT tuh bisa bekerja dengan benar ya kalau misalkan yang mengoperasikannya juga benar ya. Jadi maksudnya iya kita harus kalau jadi walaupun ada AI, si web developer juga harus pintar gitu. Gimana dia bisa pakai gitu si AI itu biar hasilnya benar juga gitu. Karena kalau full stack-nya juga nggak masukin prompt yang benar ya nggak akan benar gitu kan ya Kak hasilnya. Hmm. Iya, Mm-mm. contoh implementasinya tuh aku lihat di komenan, dikasih lihat sama Kak Riko lagi nih. Tetap full stack memegang kendali dari AI. Buat login menarik pakai AI langsung jadi. Tetap full stack. Jadi sejatinya yang ngegantiin full stack itu bakal keganti sama mereka yang takut digantiin sama AI, enggak sih menurut aku. Jadi jangan takut akan kehadiran AI, tapi jadiin AI ini sebagai teman dan asisten dari produktivitas kamu pas lagi ngoding. Hmm. Bisa. Hmm. Oke, Gimana menjawab Oke. tadi, menarik. Kardi? Iya, Hmm. menarik, menarik. Udah terjawabkah Mas Ardi? Apa ada pertanyaan lanjutan? Sebenarnya banyak sih yang apa yang saya tanyakan itu ke Kak Safira ini. Cuman untuk yang lain dulu dah, untuk sementara dulu. Kalau ada, mau saya itu Boleh, tanyakan lagi. boleh. Terima kasih ya Kak Ardi ya pertanyaannya. Kak Safira ini satu orang lagi bertanya ini dari Rizar. Minta insight dan saran Kak untuk pengembangan yang full WordPress minded seperti saya. Katanya kayak gitu Kak. Oh jadi dia ini Kak, apa tanpa coding ya WordPress tuh ya berarti. Em, Kalau aku sendiri, WordPress itu sebenarnya lebih memudahkan sih emang, cuman biasanya ada suatu case di mana WordPress itu kayak kita harus custom fitur yang dibutuhin, tapi nggak ada di WordPress seperti itu. Jadi kalau misalnya mau pakai WordPress ya nggak apa-apa, balik lagi lihat tujuan dari eh, si klien ini mintanya gimana. Kalau misalnya bisa dipakai WordPress ya udah pakai WordPress aja. Tapi kalau misalnya mau lebih canggih fiturnya ya silakan custom pakai codingan seperti itu sih. Oke, berarti sebenarnya WordPress itu ada beberapa hal yang kayak terbatas gitu ya, kayak nggak se-fleksibel kalau misalkan kita ngoding gitu ya. Oke, oke.
Ini Kak Riko komen nih, iya benar WP nggak fleksibel. Contohnya aplikasi pustaka pakai CMS Slim tetap di custom juga kalau ada case yang nggak support. Nah gitu Kak Rizar. Kak Riko ini dosen Kak Safira. Oh iya, dosen di mana nih Kak Riko? Ya Kak Riko boleh nih Kak Riko dosen di mana? Di Pekanbaru sih, di salah satu kampus swasta. Oh iya. Oke, baik teman-teman. Nah, sepertinya nih teman-teman kita ini udah di penghujung acara nih teman-teman. Jadi kita akan foto bersama dulu. Nah, buat teman-teman yang mau open kamera, silakan ya teman-teman kita akan open kamera supaya kita kenal nih, biar kelihatan muka-mukanya teman-teman. Barangkali nanti ketemu di jalan bisa saling menyapa gitu. Boleh ya teman-teman untuk open kamera dulu, Kak Handi, Kak Ibnu, Kak Dita, Kak Atun, Kak Rituan, silahkan, Kak Miftah, Kak Fikar, Kak Helmi, Kak Rizar, silahkan Kak kalau mau open kamera. Oke, 3 kali ya, nanti saya akan kasih hitungan 3 gitu, nanti baru bergaya. Silahkan masih ditunggu yang mau open kamera. Nggak bisa ya. Sebentar ya Kak. Oke, boleh. Oke, kita foto dulu ya, sekali. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, Kak Atun nggak apa-apa. Wah, habis kebanjiran. Waduh, Kak Atun. Semangat, Kak Atun, beresin ini. Semangat Kak. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, maaf, ya nggak apa-apa Kak Atun. Oke teman-teman, mungkin kita ini udah di akhir sesi, tapi sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Safira yang sudah mengisi materi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah aktif bertanya, kemudian juga aktif mendengarkan, serta udah open kamera juga ya sudah bertanya di chat, juga terima kasih atas antusiasnya. Nah, di sini saya ingin memberikan informasi tentang beberapa hal nih teman-teman. Nah, di sini. Jadi, di sini kalau misalkan teman-teman mau bikin web hosting ataupun mau berlangganan server atau cloud, teman-teman bisa nih pakai salah satunya itu pakai keywords, layanan keywords. Kita ada beberapa promo yang bisa teman-teman cek di www.keywords.com/promotion/. Nah, di sini teman-teman bisa ya ada harga-harga promo yang lumayan murah juga ya dan apa ya? Worth it gitu dengan harganya. Kemudian juga di sini kita juga punya layanan internet. Jadi buat teman-teman nih yang ada di daerah Bandung serta Yogyakarta, kita udah punya layanan internet namanya Relapse untuk brandnya. Nah, ini tuh harganya 250 ribuan aja gitu dengan 50 Mbps. Dan itu tuh insya Allah nggak akan naik turun gitu harganya jadi fixed rate gitu. Dan Mbps-nya pun itu ada kemungkinan untuk naik gitu. Kemudian ini untuk next webinar kita. Jadi besok di hari Minggu kita ada webinar dengan Kak Fajar tentang rahasia konten viral. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak Kak Safira juga nih salah satunya konten kreator, boleh nanti join ini juga. Nanti mungkin bisa meningkatkan nilai value dari teman-teman sebagai web developer juga gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa bikin konten yang viral. Kemudian selain dari webinar Kak Fajar, ada beberapa webinar juga yang akan diadakan di minggu depan. Nanti teman-teman bisa cek aja di IG-nya Keywords ataupun keywords.academy. Nah, mungkin Kak Fani kasih tahu juga kalau ada yang mau affiliate LinkedIn kayak saya kemarin. Iya, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk acara webinar ini kita ini open for affiliate, Kak. Jadi kalau misalkan kakak-kakak di sini mau jadi afiliator nanti bisa kontak admin aja, nanti akan diminta emailnya untuk menjadi affiliate, untuk bisa menjadi affiliate gitu, Kak. Lumayan nanti dapat komisi juga gitu. Terutama kalau yang udah punya masa ya, kayak misalkan pelajar, mahasiswa gitu, pasti banyak yang berminat ikutan webinar juga. Nanti silakan bisa ikutan jadi afiliatornya gitu.
Mungkin cukup sekian untuk webinar siang hari ini. Terima kasih kembali kepada Kak Safira dan juga teman-teman yang sudah aktif bertanya. Saya Tiffany, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya. Sama, Ibu.